Sudah 2 pekan berlalu, kematian Wayan Mirna Salihin masih diselimuti tanda tanya. Perempuan berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumat 8 Januari silam usai minum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Saat peristiwa itu terjadi, Mirna ditemani 2 sahabatnya, Hani dan Jessica Kusuma Wongso. Ketika itu, Jessica lebih dahulu tiba di lokasi dan memesankan minuman. Fashion Sacerac untuk Hani, koktail untuk dirinya sendiri, dan secangkir es kopi Vietnam untuk Mirna. Usai minum kopi tersebut, Mirna langsung kejang-kejang dan dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Selanjutnya, korban dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat, tempat korban menghembuskan nafas terakhirnya. Sempat mendapat penolakan, polisi akhirnya berhasil membujuk pihak keluarga untuk melakukan otopsi terhadap jenazah perempuan yang baru mengakhiri masa lajangnya Desember silam. Setelah otopsi, jenazah Mirna akhirnya dikebumikan di Bogor. Polda Metro Jaya menemukan kandungan racun sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Temuan sianida berdasarkan hasil kerja penyidik Puslapfor setelah menyelidiki 6 sampel kopi yang diamankan dari TKP Cafe Olivier. Kepala DVI Mabes Polri, Kombes Pol Anton Castellani merincikan ada sianida dalam bentuk NaCN dengan kadar 15 mg tiap cc. Jika secangkir kopi yang diminum Mirna berjumlah sekitar 250 cc, maka ada 3.750 mg sianida di dalamnya. Dengan dosis 3 gram itu, secangkir kopi yang diminum Mirna mampu menewaskan 20 hingga 25 orang. Padahal sianida dapat mengakibatkan kematian hanya dengan dosis 150 sampai 200 mg saja. Adanya sianida sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan. Siapakah yang memasukkan racun mematikan itu ke dalam kopi Mirna? Kita sudah mendapat laporan dari laboratorium forensik bahwa benar ada kandungan sianida. Saya tidak sebutkan berapa gram dan lain-lain. Maka dari itu merupakan petunjuk bagi kami untuk mengungkap kasus ini. Ya, belum ada tersangka dalam kasus ini. Temuan sianida memberi titik terang bagi penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, memberi isyarat ada kemajuan untuk mengungkap kasus tersebut. Racun yang mematikan korban itu masuk dari kopi yang diminum oleh Mirna yang sekarang sedang dikembangkan arah penyelidikannya bagaimana masuknya kopi itu ke dalam masuknya racun sianida itu ke dalam kopi. Berdasarkan prarekonstruksi pada 11 Januari lalu, terungkap Jessica dan Hani tiba lebih awal di Cafe Olivier. Mereka tiba di kafe yang terletak di Grand Indonesia itu pada pukul 16:09. Jessica lalu memesan es Vietnamese untuk Mirna. Kemudian Jessica memesan minuman koktail untuk dirinya dan Fashion Sacerac untuk Hani. Pukul 17, Mirna datang bersama suaminya. Mirna langsung meminum kopi yang dibelikan Jessica. Beberapa menit kemudian, Mirna kejang-kejang usai minum kopi. Korban dibawa ke klinik dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Mirna meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari otopsi, tim Puslapfor Mabes Polri memastikan ada sianida di tubuh Mirna. Pada 19 Januari, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Jessica sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Krisnamurti menyebutkan keterangan Jessica dibutuhkan untuk mencari tahu siapa yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Keterangan Jessica juga sangat penting didengar penyidik karena Jessica lah yang memesan dan membayar minuman di Cafe Olivier. Selain itu, Jessica juga menginisiasi pertemuan dengan Mirna dan saksi lainnya yaitu Hani. Bak berlomba dengan waktu, di hari yang sama, Polda Metro Jaya langsung melakukan reka ulang di Cafe Olivier.
Prarekonstruksi kematian Mirna Salihin ini fokus pada proses peracikan kopi dan mencari sejumlah petunjuk untuk mengungkap kasus. Polisi menghadirkan 4 orang saksi yang berada di TKP saat tewasnya Mirna. Mereka adalah karyawan dan manajer Cafe Olivier, serta orang yang melihat dan mengetahui kondisi terakhir Mirna sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pada kesempatan itu, polisi merekonstruksi peristiwa termasuk cara peracikan kopi. Polisi memesan 4 kopi dalam beberapa skenario, mulai dari kopi yang dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, kemudian kopi diaduk selama 51 menit, lalu kopi yang ada racun namun dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, serta secangkir kopi mengandung racun yang diaduk selama 51 menit. Setelah gelar perkara, tim penyidik bakal melanjutkan dengan rekonstruksi adegan di Cafe Olivier. Namun waktunya masih belum dipastikan. Polda Metro Jaya Rabu malam 20 Januari lagi-lagi memeriksa Jessica. Sekali lagi dengan status sebagai saksi. Jessica mengaku hanya dimintai keterangannya untuk penyempurnaan BAP. Tidak ada pertanyaan baru dari para penyidik. Pertanyaan masih seputar kronologi kematian Wayan Mirna usai meneguk kopi Vietnam di Cafe Olivier. Jessica juga membenarkan Hani ikut mencicipi kopi yang ada di gelas Mirna. Sedangkan alasan Jessica tidak ikut mencoba kopi Mirna karena memiliki sakit mah yang dapat kambuh jika meminum kopi. Jessica berharap kepolisian dapat bekerja cepat mengungkap kasus kematian temannya itu. Tidak ada pertanyaan baru, cuma ditanya yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa ya? Yang seperti yang di BAP aja ya, kronologi. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa. Masih sama. Misteri kematian Mirna menimbulkan sejumlah spekulasi. Satu di antaranya soal kemungkinan motif cinta segitiga yang melibatkan Mirna, Arif suaminya, dan Jessica. Tapi spekulasi itu dibantah pengacara Jessica, Yudi Wibowo Sukinto. Menurut Yudi, Jessica memiliki pacar seorang pria bule. Yudi menambahkan, saat di Australia, Mirna dan Jessica memang berteman, namun tidak tinggal serumah. Yudi pun menyanggah bahwa Jessica telah menaruh racun sianida ke dalam kopi Mirna. Menurut Yudi, jika benar kopi itu mengandung racun sianida, maka Hani pun meninggal karena ikut mencicipi. Yudi menduga ada kemungkinan puslapor salah mengidentifikasi lantaran otopsi mayat Mirna baru dilakukan 3 hari setelah Mirna dinyatakan tewas. Mari kita diskusikan, ahlinya jangan satu saja, ahlinya harus banyak. Kalau logika aja kita orang awam, 2 orang ini minum kopi yang sama, ini minum, ini mati, ini tidak, ini tewas, ini tidak tewas. Sianida terbukti sudah ditemukan dan sejumlah saksi beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun polisi belum juga menemukan siapa tersangka dalam kasus kematian Mirna. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal, hal ini terjadi karena polisi belum menemukan 2 alat bukti yang cukup. Muhammad Iqbal menegaskan, bila penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang cukup, pihaknya akan segera melakukan gelar perkara. Strategi penyidikan, nanti kalau meriksa lain J, ya kan penyidik memeriksa selain J, itu juga strategi penyidikan. Tidak hanya teman-teman Mirna, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga melacak kasus ini dengan memeriksa suami, orang tua, dan keluarga Wayan Mirna Salihin. Suami Mirna, Arif, datang ke Polda Metro Jaya bersama mertuanya, Dermawan Salihin, dan saudara kembar Mirna, Sandy Salihin. Seusai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Arif tidak mau berkomentar banyak. Sementara Dermawan Salihin sangat berharap polisi dapat membongkar misteri kematian anaknya. Dia dan anggota keluarganya siap memberikan semua informasi yang diperlukan. Arif dan Dermawan memberikan keterangan selama 5 jam. Jadi intinya gini, kasus ini harus dibongkar karena
Kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati kena sianid, nggak ada apa-apa dia pikir, nggak ada hukumnya, betul kan? Semacam itulah. Gitu. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat terbuka. Ya, dibongkar Pak ya. Ditemukannya racun sianida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan. Dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu? Bukan spekulasi, sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan itu, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Sulitnya memperoleh sianida dibenarkan Direktur Pengawasan Produk Berbahaya BPOM, Mustafa. Di Indonesia, menurut Mustafa, sianida tidak dijual bebas. Importir hingga penjualan dan perusahaan pengguna semua harus terdaftar dan mengantongi izin. Karenanya, Mustafa mensinyalir ada sianida yang dipakai membunuh Mirna diperoleh melalui jalur gelap atau orang-orang yang memang dekat dengan sumber sianida. Dari situ langsung ke pengguna akhir. Pengguna akhir inilah sebetulnya yang boleh menggunakan. Nah, di jalur-jalur seperti ini, ya kita tidak tertutup kemungkinan memang ada kebocoran. Nah, kebocoran inilah sebetulnya mungkin ya masuk dalam tanda kutip pasar gelap. Adanya unsur sianida membuat spekulasi berkembang bahwa Mirna sengaja dibunuh. Kriminolog UI Profesor Adrianus Meliala menilai kasus Mirna dilakukan oleh orang yang punya intelijensia tinggi karena mampu menciptakan alibi. Tapi tidak tertutup kemungkinan lain. Kasus ini dilakukan seseorang yang masih amatir. Sebab dosis sianida di kopi Mirna sangat tinggi. Padahal untuk membunuh tidak perlu memakai sianida hingga 3 gram. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang punya intelijensi yang luar biasa tinggi untuk menyembunyikan semua alibi, semua motif dan juga kemungkinan cues yang ada pada dirinya sehingga kemudian tidak diketahui oleh polisi. Atau yang kedua, dia memang luar biasa amatir nih. Tadi kita bicara mengenai bahwa sebetulnya dengan 15 mg itu sudah mampu membunuh sekian orang. Sebenarnya hanya dengan satu titik saja sebenarnya sudah bisa membunuh. Tapi toh dia buang saja begitu banyak. Dan bereaksi langsung cepat. Ya, mengindikasikan bahwa dia memang tidak paham dengan apa itu sianida. Pada Jumat kemarin, tim Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. Menurut polisi, SR bisa menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Sehingga untuk memudahkan proses penyelidikan, SR diamankan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan, SR diamankan di suatu tempat agar memudahkan kehadirannya. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana itu dibuang karena robek dan sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti itu. Alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan. Kalau dia pulang ke kampungnya kan sulit. Pekerjaannya bagaimana? Polisi hingga kini masih bekerja keras untuk mengungkap siapa yang meracuni Mirna. Olah TKP, prarekonstruksi, dan memeriksa sejumlah saksi sudah dilakukan. Semoga penyidik Polda Metro Jaya bisa segera mengungkap misteri kematian Mirna.